Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada semua penonton. Kita masih lagi bertemu dalam siri live Facebook page Wakaf Quran Malaysia dan Instagram Wakaf Quran Malaysia. Tetapi special kali ini kami membawakan satu kuliah awal, satu penyampaian ilmu secara online kepada semua penonton-penonton di seluruh Malaysia melalui Facebook page Wakaf Quran Malaysia. Moga-moga kita dapat ilmu dan kita dapat berkongsi ilmu bersama-sama dan kita dapat manfaat daripada setiap kali kita menonton Facebook live Wakaf Quran Malaysia. Baik, alhamdulillah, baik, saya memperkenalkan dalam kuliah awal kali ini, siri yang pertama, kita akan bersama dengan penceramah kita yang tidak asing lagi, iaitu Ustaz Maulana Ustaz Ali daripada tenaga pengajar Mahat Tahfiz An-Nafisah Rahmiah, Kampung Batu Putih, Kulim, Kedah, yang akan bersama-sama akan berkongsi dengan kita hari ini kuliah ceramah daripada kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-13 yang bertajuk Takabur, insya-Allah. Jadi saya menyeru kepada semua penonton Facebook page Wakaf Quran Malaysia hari ini, kongsikan Facebook live hari ini, share, tekan butang share. Moga-moga ramai lagi yang dapat manfaat menonton kuliah awal hari ini, siri pertama, dan kita juga dapat berkongsi ilmu dengan kawan-kawan, sanak saudara, sahabat andai di waktu petang kami hari ini, insya-Allah. Baik, sebelum kita terus kepada Ustaz Ali hari ini, saya ingin berkongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan Facebook page live kuliah awal hari ini bersiaran langsung daripada pejabat urusan program Wakaf Quran Malaysia, iaitu Manar Holdings dan Merhad di Kulim, Kedah. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada pihak penganjur hari ini yang sudi menyediakan kita satu platform, satu ruang untuk berkongsi ilmu dengan masyarakat. Baik, Ustaz Ali, tanpa saya melengahkan masa lagi, insya-Allah saya akan meneruskan terus kepada Ustaz Ali berkongsikan kita tajuk Takabur daripada kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-13, insya-Allah. Selamat menonton tuan-tuan dan puan-puan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aydan, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahid, atau kama jaa fil hadis. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita syukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa menggunakan kita di dalam suasana agama. Ini bukti tanda Allah cinta, Allah sayang, Allah kasihan dengan kita. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah kehendaki kepada hambanya untuk kebaikan, maka Allah akan gerakkan hamba tersebut, gerakkan orang tersebut untuk bergerak. Allah mudahkan untuk difahamkan masalah agama. Kemudian yang kedua, salawat serta salam jangan sampai kita lupakan, kita haturkan kepada yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena asbab beliaulah kita menjadi umat yang terbaik, yang mana umat-umat terdahulu, bahkan nabi-nabi terdahulu, mereka ini iri, pengen dijadikan sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi umat akhir zaman, kita tanpa meminta, tanpa berdoa, tanpa menangis, lahir
keluar daripada rahimnya ummi kita, ibu kita, sudah mendapat titel, sudah mendapat pangkat umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dikatakan dalam satu hadis, nanti di akhirat seluruh umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan sebagainya, tidak diperbolehkan masuk ke surga. Stop dulu, di cancel dulu, sebelum umatnya Nabi Muhammad masuk terlebih dahulu. Ini begitu nikmat yang sangat besar. Kemudian hadirin yang mulia, alhamdulillah di kesempatan hari ini kita akan muzakarah, berdiskusi sedikit ilmu, yaitu yang bertajuk Al-Babul Kibr, bab takabbur, sombong, yang akan diambil daripada kitab Bahrul Madi, sarah daripada kitab Sunan Tirmizi. Dari ada 6 kitab Kutubus Sittah, ya. Yang pertama yaitu Sahih Bukhari, yang mana kitab Sahih Bukhari ini paling sahihnya kitab ba'dal Quran, setelah Al-Quran. Dulu mula-mula sebelum di kitab Bukhari ini dijadikan jadi satu, itu kurang lebih 3000 hadis. Tetapi setelah diambil lagi yang paling sahih, dikumpulkan jadi satu kitab, itu sekarang kurang lebih 2500 hadis saja. Di dalamnya sahih semua. Kedudukan hadisnya sahih. Soalnya di dalam hadis itu ada tingkatan rawinya sahih, hasan, maudhu, dhaif, bahkan tergantung siapa yang meriwayatkannya, siapa yang menyampaikannya. Itu tingkatan-tingkatan hadis. Yang pertama kitab Sahihul Bukhari, yang mana kitab Sahih Bukhari ini mempunyai beberapa sarah. Sarah itu macam kitab penjabaran, perluasan. Di antara sarahnya yaitu Umdatul Qari, ya. Kitab Umdatul Qari ini salah satu sarah daripada kitab Bukhari. Jumlahnya kurang lebih ada 27 jilid, 1 meter lebih, macam itu. Alhamdulillah kita sudah belajar, walaupun tidak sungguh-sungguh dulu kita mengaji. Kita mengaji tidak sungguh-sungguh, ya sampai sekarang pun kita masih haus, masih pengen lagi belajar. Itu kurang lebih ada 8 jilid, 27 jilid. Umdatul Qari, sarah yang pertama. Kemudian sarah yang kedua, sarah daripada kitab Sahih Bukhari, yaitu Fathul Bari. Fathul Bari ini kurang lebih ada 12 jilid. Setengah meter, tak sampai 12 jilid. Kemudian sarah yang ketiga ada Irsadus Sari. Irsadus Sari ini satu kitab dia tebal. Tebal kurang lebih ada 20 jilid. Kita belajar ambil sarah boleh dari mana saja, dari Umdatul Qari boleh, dari Fathul Bari boleh, dari Irsadus Sari boleh. Ini kitab Kutubus Sittah yang pertama, yaitu Sahih Bukhari. Kemudian Kutubus Sittah yang kedua yaitu Sunan Tirmizi. Ya, Sunan Tirmizi. Dan Sunan Tirmizi ini mempunyai beberapa sarah. Macam mana Sahih Bukhari tadi. Sarah yang pertama yaitu Tuhfatul Ahwadi. Tuhfatul Ahwadi ini kurang lebih ada 15 jilid. Kurang lebih ada 15 jilid. Kemudian selanjutnya yaitu ada Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud yang ketiga di antara sarahnya yaitu kitab Badrul Majhud, ya. Kitab Badrul Majhud. Macam itu. Kemudian selanjutnya ada Sunan Nasa'i dan seterusnya. Dan kita hari ini
akan belajar sedikit daripada sarahnya kitab Tirmizi, yaitu Bahrul Madi. Dan Bahrul Madi ini saya jumpa di sini. Saya dulu di madrasah saya sarahnya cuman Tuhfatul Ahwadi, Badrul Majhud, seperti yang disebutkan tadi. Malah Bahrul Madi ini saya jumpa di Malaysia ini. Tapi isinya sama saja. Cuman beza dia punya nama kitab saja. Guru saya pesan kepada dulu ketika kita mengaji di kelas, wahai santri, wahai budak-budak, diusahakan walaupun kamu bisa baca kitab kah, tak bisa baca kitab kah, diusahakan beli kitab yang banyak. Beli semua kitab. Kenapa? Karena kita beli satu kitab saja, ya. Kita beli satu kitab saja, berarti kita sudah mengenal satu nama orang soleh. Berarti kita sudah tahu nama pengarang kitab tersebut. Dan tentunya yang jadi musonif, yang nulis, yang mengarang kitab tersebut orang-orang soleh. Maka guru saya sampaikan, diusahakan bisa tak bisa baca kitab, nanti kamu balik rumah bikin satu bilik full kitab. Kenapa? Karena dengan kita beli satu kitab, kita sudah tahu, sudah kenal dengan satu orang soleh. Karena nanti syafaat di akhirat itu bermacam-macam. Nanti ada budak itu, diceritakan dalam satu riwayat, ada orang ini yang sudah didis, yang sudah dicap masuk neraka. Maka sama malaikat, budak ini dibawa pergi ke neraka. Maka Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikatku, stop, jangan dia bawa ke neraka. Coba kamu tanya kat dia, tanya sama dia dulu. Mungkin masa dia hidup di dunia, dari dia lahirkah, dari dia balikkah, sampai dia wafat, sampai dia meninggalkan dunia, dia pernah tak? Dia pernah tak jumpa dengan orang soleh? Jumpa dengan ulama, jumpa dengan para habaib. Maka sama malaikat tadi ditanya budak ini, hai fulan, Allah subhanahu wa ta'ala memfirmankan, menyuruh kepada saya untuk bertanya kepada kamu, dulu kamu pernah tak selama masa hidup di dunia ini, kamu pernah tak jumpa dengan orang soleh? Maka dia jawab, weh, masa saya hidup saya tak pernah jumpa dengan orang soleh. Maka sama malaikat tadi, udah pergi neraka aja kalau macam itu. Tapi Allah, jangan, tanya sama dia lagi. Tanya sama dia, mungkin dia dulu pernah cinta dengan orang soleh. Kalau tadi yang pertama jumpa dengan orang soleh, bermuwajahah, bertatap muka, bertemu. Tapi yang kedua, cinta saja. Cinta itu tidak mesti bertemu. Kita cinta dengan Nabi, kita dengan cinta dengan sahabat, kita tak jumpa dengan Nabi, kita tak temu dengan sahabat, dengan orang-orang soleh terdahulu. Maka dia ditanya lagi, fulan, hai budak, masa hidup kamu pernah tak cinta dengan orang-orang soleh, cinta dengan ulama, cinta dengan para habaib, cinta dengan orang-orang yang berilmu? Dia jawab, saya tak pernah. Saya tak pernah hidup di dunia jumpa cinta, jumpa tak pernah, cinta tak pernah. Maka malaikat tadi cakap, udah pergi neraka aja. Ketika dia mau dibawa pergi neraka, Allah berfirman, stop, jangan dulu, jangan. Tanya kat dia lagi. Tanya sama dia lagi. Dia pernah tak cinta dengan orang yang mana orang ini cinta dengan ulama? Bisa difaham? Ini orang yang didis masuk neraka tadi. Ini sini orang awam. Sini dia orang pertama, ada orang kedua, kemudian ada orang ketiga, orang soleh. Orang yang didis nih, yang sudah dapat stempel masuk neraka, dia pernah tak cinta dengan orang ini? Yang mana orang kedua ini cinta dengan ulama? Sampai segitunya. Maka dia cakap, oh itu dulu saya pernah cinta dengan kawan saya, yang mana kawan saya ini cinta dengan orang soleh. Maka Allah firmankan, udkhulul jannah, masuk surga. Macam itu. Nanti di akhirat itu
model-model bermacam-macam syafaatnya yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Ini bukti sayangnya Allah, cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Karena azab neraka itu begitu dahsyat, sangat menyakitkan, sangat mengerikan. Dan mereka disiksa neraka khalidina fiha abada, selama-lama-lamanya. Tidak ada batas waktu. Kalau masih ada batas waktu, dia disiksakan neraka 20 tahun. Berarti dia masih nunggu. Saya di neraka masih sisa 5 tahun. Saya di neraka masih sisa 1 tahun. Dia masih ada harapan keluar daripada neraka. Tapi kalau sudah khalidina fiha, sampai kapanpun tak ada batas, disiksa selama-lamanya, sengsara selama-lamanya, tak enak selama-lamanya. Begitu juga dengan orang yang di surga, nikmat selama-lamanya, bahagia selama-lamanya, senang selama-lamanya. Cerita manusia itu tidak akan habis ceritanya sebelum fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian manusia, satu kelompok manusia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian manusia masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan membahas hadis yang kita ambil daripada kitab Bahrul Madi mengenai tajuk babul kibr, bab sombong, bab merasa paling baik. Apa itu kibr? Apa itu sombong? Al-kibr huwa batrul haqqi wa ghamtun nas. Sekarang kan kita jumpa sama kau, dia sombong. Sementara dia tak tahu apa sombong. Macam itu. Al-kibr huwa batrul haqqi wa ghamtun nas. Kibr adalah, sombong adalah menolak daripada kebenaran. Tak mau kebenaran. Itu sombong. Wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Dianggap semua kawan-kawan dia anggap semua teman-teman dia tak ada yang sempurna, tak ada yang baik kecuali saya. Kibr. Itu al-kibr batrul haqqi wa ghamtun nas, menolak, tidak mau daripada kebenaran. Kemudian wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Kita boleh menjadi yang terbaik, tapi jangan merasa yang terbaik. Kita boleh menjadi yang paling bagus, tapi jangan sampai dalam hati kita merasa yang terbagus. Kita boleh kaya, duit banyak, kereta elok, rumah besar dan sebagainya, tapi jangan sampai saya paling kaya, saya paling baik, saya inilah, kata-kata saya inilah lebih, yang dia dikatakan kibr, masuk dalam kategori sombong. Batrul haqqi wa ghamtun nas, menolak daripada kebenaran dan merendahkan manusia. Itu definisi maksud daripada takabbur, arti daripada sombong. Hati kita ini insan yang dhaif, insan yang lemah, amalnya lemah, jasadnya lemah, ibadahnya lemah. Manusia ini serba lemah. Maka jangan sampai di dalam hati kita ini ada sifat-sifat yang Allah tidak suka dengan kita. Ada sifat-sifat yang baginda Nabi tidak suka dengan kita. Banyak sifat-sifat tercela, di antaranya kibr, sombong. Kemudian iri hati, dengki, hasad. Macam mana iri hati itu, hasad? Memang ada hasad yang diperbolehkan di dalam amal. Oh, dia budak ini bagus sholat dia. Kalau iri seperti ini, kita boleh iri dengan dia. Tapi kalau iri masalah duniawi, kita tak boleh. Kita dengki, ghibah, cakap kawan kita yang tak bagus. Apa itu iri? Iri itu macam mungkin kita tinggal di taman kan? Tinggal di taman, Ustaz. Rumah kita sini ada rumah kawan kita. Kawan kita beli peti sejuk, Ustaz ya. Tapi kita yang kedinginan.
Kawan kita beli kereta elok, kita yang kesakitan. Oh, itu budak dari mana duit? Dari mana dia? Sementara saya tak ada. Itu berarti dia iri dengan dia. Ini salah satu sifat tercela yang tak Allah suka, yang Nabi tak suka dengan sifat iri ini. Kemudian di antara sifat yang tercela yaitu apa? Ghibah. Membicarakan orang. Apa itu ghibah? Ghibah itu mungkin kita kumpul di satu tempat. Nah, kita kumpul di bilik ini. Kita di sini ada 5 orang kan, ada 6 orang, kita cakap, oh itu fulan dia gini. Nah, yang mana kalau fulan ini dengar cakap kita, dia sakit hati. Itu namanya ghibah. Nah, itu saja. Kita membicarakan kawan kita dengan kawan kita, yang mana nanti kalau kawan kita dengar apa yang kita bicarakan, dia sakit hati. Itu namanya ghibah. Nah, itu namanya ghibah. Dan sangat bahaya orang yang ghibah. Apa bahayanya? Nanti di padang mahsyar semua orang akan dikumpulkan jadi satu, kemudian menerima rekod, menerima buku rapot masing-masing, buku amal masing-masing. Di situ tertulis semenjak kita lahir sampai kita wafat. Fulan bin fulan, jam sekian, hari sekian, tanggal sekian, di tempat ini lagi sholat. Semua tertulis. Siapa yang menulis? Waladayna raqibun atid. Malaikat raqib dan atid. Semua tak ada yang tersisa. Semua ditulis. Maka nanti di padang mahsyar itu banyak orang-orang yang terkejut, kaget ketika mereka ini menerima bukunya, ya. Allah kasih, malaikat kasih. Kemudian dia buka buku itu, kosong, tak ada isi sedikit pun. Dia terkejut. Dia lapor dengan malaikat, dia lapor dengan Allah, ya Allah, dulu masa saya hidup di dunia, saya selalu sedekah, saya selalu pi surau masjid, sholat 5 waktu berjamaah, puasa Ramadan, haji berkali-kali, umroh berkali-kali, tapi mana tak ada nilai di buku rekod saya, mana? Maka kata Allah, betul, dulu masa kamu hidup di dunia, kamu rajin ibadah, rajin sedekah, semua amal kamu kerjakan. Tapi di samping itu kamu ghibah, membicarakan kawan kamu. Ini bahayanya ghibah. Kalau kita menggibah, membicarakan satu budak, kawan kita, maka pahala kita ini akan ditransfer, akan Allah kirim kepada orang yang kita gibah. Macam itu. Kemudian nanti kalau pahala kebaikan orang yang menggibah, yang membicarakan kawannya ini habis, maka keburukan yang kita gibah akan Allah transfer kepada kita. Maka dia kaget nanti di padang mahsyar. Rekodnya, bukunya tak ada nilainya. Baik, alhamdulillah. Jangan sampai nanti di akhirat kelak kita terkejut melihat buku amalan kita kosong, sedangkan di dunia kita bertukul lumus mencari amalan, bersungguh-sungguh mencari amalan, tapi kita buat juga amalan riba, iaitu kita berkata, mengata, mengumpat orang lain di belakang mereka, sehingga jika mereka dengar percakapan dan perbuatan kita itu, mereka akan berasa sakit hati. Moga-moga kita terlindung daripada perbuatan ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton kuliah awal program Wakaf Quran Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Salman, Ketua Edaran Wakaf Quran Malaysia. Jadi alhamdulillah hari ini Al-Quran yang tuan-tuan wakafkan telah sampai di tempat kami di Pejabat Wakaf Quran Malaysia. Al-Quran 10,000. InsyaAllah Quran ini akan ditempatkan di house kami. Baik, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kuliah awal program Wakaf Quran Malaysia.
Dan terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi setia menonton kuliah awal petang ini. Moga-moga kita mendapat manfaat dan juga ilmu daripada apa yang Ustaz Ali yang akan kongsikan daripada kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-13 hari ini. Dan untuk makluman kepada semua penonton program Wakaf Quran Malaysia, hari ini kita sekarang berada di dalam satu bulan yang iaitu namanya bulan keluarga sakinah. Jadi bulan ini dilancarkan oleh program Wakaf Quran Malaysia sepanjang bulan November dan insya-Allah akan berterusan ke dalam bulan Disember. Jadi dengan kelebihan kita sepanjang tempoh PKP berada di rumah bersama keluarga, pasangan, ahli keluarga kita, anak-anak kita yang selama ini kita sibuk dengan kerja, kita tak sempat nak tengok perkembangan mereka. Ambil peluang semasa PKPB ini untuk bertanya khabar, keadaan situasi mereka, ilmu mereka di mana, kawan-kawan. Cuba tanya, ambil masa bersama-sama dengan keluarga. Jadi insya-Allah petang ni Ustaz Noh, sambil menonton kuliah awal program Wakaf Quran Malaysia, kita dapat bersama-sama dengan ahli keluarga mendapat ilmu dan manfaat. Dan untuk makluman semua, Ustaz Ali hari ini akan berkongsikan daripada kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-13, tajuk Takabur, insya-Allah. Dan Ustaz Noh, boleh saya serahkan kembali kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjut mengenai babul kibar yang tadi. Maka banyak sifat-sifat tercela yang tak baik yang ada pada diri kita sekarang. Yang ada di dalam diri kita. Terus macam mana Ustaz untuk menghilangkan sifat itu, macam mana? Kita tengok sekarang, kita contoh sakit mata, maka kita pergi hospital kulim cari dokter yang bagian mata. Kita sakit jantung, maka kita kena pergi hospital kulim cari dokter yang bagian dokter jantung. Akan tetapi kalau kita sakit hati, ini hospitalnya di mana? Hospitalnya di mana? Tempat berobatnya di mana? Di majlis-majlis ilmu, di madrasah-madrasah, di surau-surau, di masjid-masjid. Itu hospitalnya untuk menghilangkan sifat-sifat tercela yang masih ada di dalam diri kita. Maka pada suatu hari ada budak yang mana dia ini selalu maksiat. Pagi, siang, petang, malam selalu maksiat. Maka budak ini berfikir, saya mau datang jumpa dengan ulama besar pada waktu itu. Namanya Ibrahim bin Adham. Saya mau pergi sana, rumah dia. Saya mau kasih dia oleh-oleh. Macam oleh-oleh, tahu tak oleh-oleh? Jajan, hadiah. Saya akan sowan dengan dia, saya akan musafahah bersalaman dengan dia. Lepas itu saya ceritakan masalah saya, kemudian saya minta amalan untuk supaya diri saya ini tidak maksiat lagi. Macam itu. Maka dia betul safar jalan ke rumahnya Ibrahim bin Adham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Perkenalkan, nama saya fulan dari negeri sekian, dari negeri ini. Buat apa datang kemari? Buat apa jumpa dengan saya? Kata Ibrahim bin Adham. Begini Syekh, begini guru, saya ini selalu berbuat maksiat. Pagi, siang, petang, malam. Saya tidak bisa nahan. Selalu keinginan saya ini bermaksiat. Maka saya minta kepada guru, kepada sampeyan, kepada antum, kepada kamu, agar kamu ini memberi amalan kepada saya, memberi wirid kepada saya, supaya saya ini tidak bermaksiat lagi. Maka sama Ibrahim tadi diberi beberapa amalan. Yang pertama, beliau mengatakan, idza aradta an ta'siyallah azza wajal fala ta'kul min rizkihi. Wahai fulan, kamu boleh bermaksiat kapanpun, dimanapun, bersama siapapun, tapi ada syaratnya. Fala ta'kul min rizkihi. Tapi kamu tak boleh makan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia terkejut. Wahai fulan, wahai Syekh, macam mana?
Saya tengok hari-hari saya makan, saya minum. Ini semua nikmat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Terus macam mana kalau saya maksiat? Boleh, tapi dengan syarat saya tak boleh makan daripada rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa, saya tak bisa. Saya hari-hari harus kena makan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Beri saya yang kedua, yang nomor dua. Maka saya tadi mengatakan idza aradta an ta'siyallah azza wajal fala taskun fi ardihi. Wahai budak, wahai fulan, kamu boleh bermaksiat kapanpun, dimanapun, bersama siapapun, tapi dengan syarat kamu tak boleh tinggal, kamu tak boleh duduk di buminya Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih terkejut lagi. Yang pertama tadi boleh maksiat, tapi tak boleh makan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua boleh maksiat, tapi tak boleh duduk di buminya Allah Subhanahu wa taala. Dia terkejut. Wah, Syekh, macam mana? Hari-hari saya duduk di bumi Allah. Kalau saya tak duduk di bumi Allah, saya mau lari kemana? Saya mau pergi ke mana? Lari ke laut, laut milik Allah. Pergi ke gunung, gunung milik Allah. Sembunyi di satu gua, satu lubang, itu milik Allah. Saya nggak bisa. Nah, macam itu juga. Maka sebelum kita maksiat, kita fikir dulu. Kita amalkan syarat tadi. Insya Allah kita tak akan mengerjakan maksiat. Surahnya macam mana? Kita kerja di satu pabrik, kita kerja di satu perusahaan, kita kerja hari-hari. Kemudian bos daripada pabrik ini, bos daripada kilang ini kasih duit, kasih gaji setiap bulan. Nah, tapi di samping kita dikasih gaji, kita malah tak tertib. Mungkin pagi lambat datang, pulang awal pula. Macam mana kita tengok? Nanti bosnya macam mana kira-kira? Kita dipecat. Macam itu juga. Ini surahnya, ini gambarnya. Kemudian yang selanjutnya nggak bisa. Saya tak bisa kalau tak makan dari rezeki Allah. Saya tak bisa duduk kalau bukan duduk di buminya Allah. Kemudian yang ketiga, kamu boleh bermaksiat dengan syarat ketika kamu maksiat Allah tidak tengok kamu. Lebih terkejut lagi. Saya tak bisa ini. Satu tak bisa, dua, tiga tak bisa. Jelas dalam Al-Quran, Innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Walaupun saya maksiat di tengah malam, tak ada lampu, Allah tetap tengok saya. Saya tak bisa, tapi nomor tiga saya. Yang nomor 4. Ini budak macam mana ni? Minta amalan, dikasih 1, 2, 3 tak mau, minta yang banyak. Dia tak tahu macam mana. Kemudian yang keempat, Ibrahim bin Adhan tadi mengatakan, idza ja'al malakul maut. Kamu boleh maksiat dimanapun, kapanpun, bersama siapapun, tapi idza ja'al malakul maut, ketika nanti malaikat maut, malaikat Israel datang kepada kita untuk ambil nyawa kita. Kita cakap dengan malaikat Israel, malaikat, jap, tunggu. Saya tak sholat dulu, saya tak sedekah dulu, saya tak sembahyang dulu. Bisa tak? Tak bisa. La yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau ajal sudah datang kita, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Dia cakap, nggak bisa nomor 4 ini, nggak bisa. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kata Ibrahim tadi, kamu boleh maksiat dimanapun, kapanpun, bersama siapapun, dengan syarat nanti ketika di akhirat Allah Subhanahu wa taala sudah sudah kamu dapat stempel masuk neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 2 malaikat, menyuruh 2 malaikat untuk membawa kamu pergi ke neraka.
maka nanti ketika di tengah jalan mupi neraka, kamu cakap dengan dua malaikat ini, malaikat, saya tak mupi masuk neraka, saya mupi masuk surga saja. Bisa tak ini? Bisa tak? Tak bisa. Maka budak tadi ini tak bisa. 1, 2, 3, 4, 5 saya tak bisa semua. Saya tak bisa semua. Kemudian dia terkejut. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Saya akan banyak istighfar, saya akan tobat, saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan, ambil pelajaran, kalau kita nak hendak buat maksiat, kita pikir 5 perkara ini. Insya Allah kita tak akan maksiat lagi. Tapi kalau ada budak, ada fulan cakap, Ustaz, saya sudah pikir 5 perkara ini tapi tak ada yang masuk, pasti saya maksiat. Saya sudah fikir boleh maksiat tapi tak boleh tinggal di bumi Allah, boleh maksiat tapi tak boleh makan rezeki Allah, boleh maksiat dengan syarat Allah tak tengok ketika kita maksiat. Ustaz, saya masih maksiat. Maka kalau ada budak seperti ini, na'udzubillahi min dzalik, berarti hati dia itu sudah keras, sudah hitam, sehingga sulit untuk menerima kebenaran. Allah sudah tutup. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau ada budak seperti ini, maka kita kena harus istighfar, taubat, istighfar, selawat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, moga-moga kita terus perbanyakkan beristighfar dalam diri kita, dan kepada andai kata dalam diri kita ada niat untuk melakukan maksiat, maka saya dan juga Ustaz menyerulah, berputus asalah untuk anda melakukan maksiat. Kerana 5 perkara tadi adalah satu perkara yang mustahil untuk kita elakkan sebenarnya di atas muka bumi Allah ini. Jadi kami menyeru kepada semua rakyat Malaysia yang ketika ini sedang menonton program Wakaf Quran Malaysia secara live di kuliah awal, beristighfarlah, bertaubatlah atas kesilapan kita, atas maksiat yang telah kita lakukan. InsyaAllah kita akan bertemu lagi selepas ini. Selamat teruskan menonton kuliah awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini seperti yang tuan-tuan dan puan-puan lihat, telah sampai Al-Quran Wakaf yang telah berjumpa, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pewakaf-pewakaf yang menyumbangkan Al-Quran Wakaf ini. Untuk yang terbaru, Al-Quran kita telah disertakan dengan hologram. Baik, kita bertemu kembali dalam siri yang pertama kuliah awal program Wakaf Quran Malaysia di Facebook page Wakaf Quran Malaysia. Dan terima kasih, saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada semua penonton live petang ini di hari Khamis. Moga-moga kita mendapat manfaat dan juga ilmu yang dikongsikan oleh Maulana Ustaz Ali daripada kitab Bahrul Mazi jilid ke-13 insya-Allah hari ini. Jadi untuk makluman kepada semua penonton Facebook page Wakaf Quran Malaysia di kuliah awal hari ini, saya ingin mengemas terkini program Wakaf Quran Malaysia telah menerima lebih kurang 10,000 naskah Quran baru, insya-Allah minggu lepas saya rasa, dan terkini Quran cetakan Quran kali ini dilengkapi dengan hologram Kementerian Dalam Negeri. Jadi ini yang terkini yang disediakan oleh program Wakaf Quran Malaysia melalui cetakan Quran sendiri, iaitu mana Al-Manar, untuk edaran-edaran di bawah program Wakaf Quran Malaysia di seluruh Malaysia insya-Allah. Dengan adanya hologram Kementerian Dalam Negeri kali ini, kita telah mengesahkan yang Quran yang kita sediakan ini boleh digunakan oleh seluruh rakyat Malaysia, terutamanya insya-Allah. Jadi kita akan meneruskan sekali lagi kepada kuliah awal bersama dengan Maulana Ustaz Ali, bacaan kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-13. Dan saya menyeru kepada semua penonton hari ini, jangan lupa tekan butang share dan kongsikan ilmu petang hari ini bersama dengan kawan-kawan. Moga-moga bukan setakat kita sahaja dapat manfaat, bukan kita sahaja dapat ilmu, malah kita juga ejen-ejen penyebaran ilmu kepada orang ramai yang ketika ini sedang menghadapi PKP. Moga-moga kita juga dapat manfaat, orang lain juga dapat manfaat. Baik, insya-Allah saya serahkan kembali kepada Maulana Ustaz Ali untuk meneruskan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan mengenai babul kibr tadi, bab takabur, bab sombong tadi. Macam itulah, kalau kita nak hendak buat maksiat
Maksiat itu apa? Kalau kita maksiat, berarti kita telah membuat kerusakan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita maksiat, berarti kita telah menghancurkan bumi Allah Subhanahu wa taala, telah membuat kerusakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka daripada itu kita harus banyak-banyak istighfar, berdoa, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita ini Allah bersihkan daripada sifat-sifat iri, dengki, ghibah, riya dan lain sebagainya. Kita bangun, nangis, sholat tahajud di tengah-tengah malam. Kita bersunyi-sunyi itu bersepi-sepi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj itu terjadi ketika malam hari. Kenapa Allah tidak menyuruh Nabi Muhammad untuk Isra dan Mi'raj pagi hari kah, siang hari kah, petang hari kah? Tapi Allah malah menyuruh, Allah memanggil yang mulia Rasulullah SAW untuk bertemu, untuk jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala itu terjadi pada malam hari. Kenapa? Karena malam hari itu suatu nikmat, suatu kenikmatan, kenikmatan untuk seseorang berjumpa dengan kekasihnya. Nah, macam itu. Macam kita jumpa dengan bini kita, dengan dan sebagainya. Kenapa? Karena pada malam hari itu merupakan waktu yang paling tepat, waktu yang paling bagus, waktu yang paling sempurna untuk bersepi-sepi, untuk bernikmat-nikmat, untuk bersenang-senang seseorang dengan kekasihnya. Maka apa yang telah kita muzakarahkan tadi, insyaallah kita niatul amal wa tabligh, niat kita mengamalkan dan menyampaikan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Kemudian yang terakhir kita berdoa, karena tanpa doa mustahil kita tidak akan kuat untuk mengerjakan ini semua. Kita bisa sholat, kita sehat, kita kerja pagi sampai petang, ini semua tidak lain, tidak bukan karena Allah tolong kita, Allah bantu kita. Mustahil, karena kita ini makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Maka kita menangis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu pun ada beberapa syaratnya. Ada beberapa syaratnya. Macam mana dulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau ini kalau mau makan sesuatu, mau makan kah, mau minum air kah, maka sebelum beliau makan ini betul-betul diperhatikan sebelum masuk ke mulutnya, sebelum masuk ke perutnya. Setiap Abu Bakar mau makan, Abu Bakar ini salah satu sahabat Nabi, kawan Nabi yang paling dekat dengan Nabi, paling setia dengan Nabi, paling memahami Nabi. Nah, maka beliau mendapat gelar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, maksud di antara maksudnya kenapa beliau mendapat gelar, mendapat peringkat, mendapat pangkat, mendapat nama As-Siddiq, karena beliau ini selalu paling depan dalam kebaikan. Di dalam sholat yang terbaik, dalam ibadah yang terbaik, dalam sedekah yang terbaik. Maka beliau mendapat julukan, mendapat pangkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka di antara salah satu sifat beliau ini, kalau beliau makan ini selalu memperhatikan sebelum makanan, nasi kah, jajan kah, minuman kah, ayak kah, sebelum masuk ke mulut dia, sebelum masuk ke perut dia tanya dulu dengan anak dia. Dia tanya dulu dengan bini dia, ini makanan dari mana? Yang masak siapa? Dia masak ayam ini, dia masak daging ini, dia sembelihnya pakai bismillah tak? Sampai segitunya. Kenapa? Karena kalau makanan haram sudah masuk dalam diri kita, man nabata fil jismil haram fannaru aulabi. Sesiapa saja yang di dalam tubuhnya, di dalam jasadnya ada makanan haram, ada minuman haram, fannaru aulabi, maka api neraka lebih berhak untuk membakarnya. Maka beliau selalu tanya. Maka pada suatu hari beliau habis dari safar, dari perjalanan.
sampai di rumah, di bilik beliau, di situ ada makanan, langsung beliau makan. Tidak tanya dengan bininya, tidak tanya dengan anaknya. Maka di tengah-tengah makan, lagi enak makan, datang anak Abu Bakar. Wahai abi, ya abati, kenapa engkau ini tidak seperti biasanya? Engkau selalu sebelum makan kena tanya dulu, ini dari mana makanan, siapa yang masak, ini dari mana minuman, dari mana makanan. Tapi hari ini, kata anaknya, aku tengok abi ini pulang dari safar, dari perjalanan langsung makan. Maka kata Abu Bakar, iya, saya ini sudah betul-betul sangat lapar, kata beliau. Maka anaknya tadi cerita, ya abati, kamu tahu, abi tahu nggak ini makanan dari mana? Maka Abu Bakar tanya, dari mana makanan ini? Maka anaknya jelaskan, ya abi, ini tadi di sebelah rumah kita ini ada orang Arabi, dia buat kenduri. Nah, kalau bahasa kita, ada orang Arabi, dia buat kenduri. Maka langsung Abu Bakar ini memasukkan jari beliau ke dalam mulutnya, memuntahkan isi makan tersebut, sampai beliau tidak tersisa makanan, sampai yang keluar darah. Sampai segitunya Abu Bakar. Tidak mau dalam tubuhnya, tidak mau dalam jasadnya ada makanan haram. Maka anaknya bertanya, ya abadi, hakada ya abadi, wahai abiku, wahai ayahku, sampai segininya kamu berbuat supaya tidak terjadi, supaya tidak masuk makanan haram, minuman haram ke dalam mulutnya abi, ke dalam perutnya abi. Iya betul, karena fanaru aulabi, tubuh yang di dalamnya ada makanan haram, minuman haram, lebih berhak api neraka untuk membakarnya. Macam itu. Ulama-ulama terdahulu itu macam itu. Maka kita harus kena tiru, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit dan sebagainya. Karena suatu hari ada orang datang duduk di majlisnya Rasulullah. Rasulullah pada suatu hari dengan para sahabat lagi buat mengaji macam ini. Kemudian datang orang Arabi datang. Dia duduk majlis, dia berdoa, ya Allah, saya minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Maka Nabi senyum saja, berkata sama sahabat, orang ini tidak akan Allah terima doa dia. Orang ini tidak akan Allah makbulkan doa dia. Tidak akan Allah penuhi permintaan dia. Maka sahabat kaget. Kenapa wahai Nabi? Ta'amuhu haram, masrabuhu haram, malbasuhu haram. Macam mana Allah terima doa dia? Makanan dia haram, minuman dia haram, pakaian dia haram. Maka kita harus betul-betul memperhatikan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, dan sebagainya. Karena nanti semua itu akan ada hisabnya di padang mahsyar. Kita makan dari mana, duitnya dari mana, kan Allah bertanggungjawabkan semuanya. Nah, kita harus kena hati-hati. Macam mana kita kalau sudah berkeluarga, didik anak kita, didik bini kita betul-betul dalam syariat Islam yang betul. Supaya, karena kalau kita ini memperhatikan makanan kita, nanti Allah akan mudahkan kita ini punya anak yang soleh-soleh. Ya betul. Kenapa? Karena ibu dengan bapak ini macam pabrik. Kalau pabriknya elok, nanti akan muncul barang-barang yang elok. Tapi sebaliknya, kalau pabriknya sudah rusak, engine-nya rusak, itu nanti memang keluar barang dia, keluar anak dan sebagainya, tapi ya macam barang yang rusak itu macam mana? Maka kalau kita punya anak, kata guru saya ini, kalau anak kita nakal, jangan kena marah dia. Tengok diri kita macam mana. Nah, tengok diri kita macam mana. Kita sudah betul-betul mendidik macam mana ketika bini kita hamil dan sebagainya. Nah, itu sudah ada tata cara dari Islam semua. Itu kata guru saya itu, kalau anak kita itu nakal, jangan kena marah dia. Mungkin kita yang salah. Al-walad sirru abi. Anak itu rahasia daripada bapaknya. Anak itu tidak akan jauh daripada emaknya, tidak akan jauh daripada ibunya. Kalau bapaknya ini ya 11-12 lah, macam itu, 11-12, enggak akan 11-30. Nah,
bisa ada tapi sikit lah. Kebanyakan itu anak dengan bapak itu kan ada al-walad sirru abi. Anak itu rahasia akan ikut kepada bapaknya. Yang macam itu 11, 12. Maka kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta yang belum punya jodoh Allah segera temukan jodohnya. Ustaz, boleh tak kita belum punya jodoh tapi kita lepas salat doa Rabbana hablana min azwajina? Boleh. Boleh. Jadi tandanya Allah itu akan memberikan masa depan kita itu. Tengok kita sekarang. Kalau kita minta dari sekarang bini yang solehah, yang bantu dengan kita, yang siap hidup berjuang dengan kita, Allah akan kasih bini yang macam itu juga. Nah, kita berdoa Rabbana hablana min azwajina, menangis di tengah malam. Dan sholat tahajud ini merupakan satu amalan yang sangat istimewa. Maka dulu itu ada satu ulama besar tidur di bilik dia kan, tidur di apa namanya Ustaz? Tilam. Tidur di atas tilam dia kan. Maka di atap ini, di atas rumah dia itu ada suara rodak macam itu. Maka ulama yang soleh tadi ini mengatakan, "Hai, siapa di atas rumah? Siapa? Malam-malam itu terjadi pada malam hari. Turun. Mungkin dia kira hewan kah apa kan? Orang gila kah? Duduk kat rumah di atas rumah malam-malam." Maka orang tadi mengatakan, "Kamu lebih gila karena kamu mencari Allah dalam keadaan santai-santai saja." Maka kita bisa ambil kesimpulan untuk berjumpa dengan Allah itu harus betul-betul serius. Karena kalau masuk surga itu memang berat. Ada banyak ujiannya, banyak nafsunya dan lain sebagainya. Maka kita harus kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan rezeki kita, urusan-urusan kita, Allah selesaikan masalah-masalah kita, Allah tunaikan, Allah kabulkan permintaan-permintaan kita, Allah kasih apa yang kita minta. Kemudian kalau kita sudah berdoa 1 tahun, 2 tahun belum Allah kasih, kita jangan putus asa. Kita ini sudah mau angkat tangan saja, ya. Kita ini sudah mau angkat tangan saja, ya Allah, ini merupakan satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan satu nikmat yang agung, yang besar. Kenapa? Karena sudah angkat tangan, ya Allah. Walaupun nanti itu Allah akan kasih 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian. Kenapa? Karena semua perkara itu, ingat, semua perkara itu butuh proses. Kenapa semua perkara itu butuh proses? Karena Allah menguji dia mau sabar tak? Kalau dia sabar, insya Allah nanti Allah akan kasih. Ya kalau dia nggak sabar, ya tak tahu nanti Allah macam mana. Semua perkara itu butuh proses. Macam mana kita membuat bilik dari bawah dulu, proses, baru nanti jadi bilik jadi rumah yang bagus. Macam itu. Mungkin itu saja kajian kita yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mungkin masih banyak kurangnya. Saya kalau ngisi di mana-mana Ustaz, saya 1 bulan itu 12 kali. Di sini 4 kali, ada di dekat Batu Putih 1 kali, di Taman Mutiara 4 kali. 1 minggu jadi 4, 12. Jadi betul-betul harus bersyukur, dan saya selalu merenung sebetulnya apa yang terjadi pada diri saya ini. Saya tak bisa apa-apa, hamba yang dhaif, banyak dosanya pula, banyak salahnya. Mungkin kalau budak-budak, orang-orang tengok sifat asli saya ini, tak mau dia mengaji dengan saya. Makanya itu pentingnya Allah tutup sifat aib-aib kita. Kita berdoa, ya Allah tutupkan aib saya, tutup kejelekan saya. Macam itu. Kita kembali lagi ke awal, karena kita membawa kitab Babul Kibr, bab sombong. Apa tadi sombong? Batrul haqi wa ghamtun nas. Kesimpulan ngaji kita pada hari ini, al-kibr huwa batrul haqi wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak daripada kebenaran, tidak mau kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Itu sombong. Macam itu. Karena sombong ini sangat-sangat fatal akibatnya. Kita tengok Firaun macam mana. Firaun ini bukan sombong lagi, rajanya sombong sampai dia berani dirinya mengaku sebagai Tuhan.
Allah hancurkan, Allah tenggelamkan di laut. Nah, maka jangan sampai diri kita ini merasa yang terbaik daripada kawan-kawan kita. Seperti apa yang saya cakap tadi dari awal, kita boleh yang terbaik, boleh menjadi yang paling kaya, boleh menjadi yang paling the best di kelas dan sebagainya, tapi jangan sampai merasa. Sifat merasa inilah yang akan membuat diri kita hancur. Kalau kita sudah punya sifat merasa, saya lebih baik daripada dia, saya lebih kaya daripada dia, saya lebih sempurna daripada dia, nanti kalau ada orang seperti ini, tak lama kemudian insya Allah dia tak akan lama, akan Allah hancurkan orang-orang seperti ini. Kemudian di antara sifat takabur itu, kita jangan sampai su'ul adab dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang berilmu. Apa itu su'ul adab? Su'ul adab itu tidak punya adab dengan para ulama, dengan para habaib, dengan orang-orang soleh. Dulu itu, ini terakhir, tak apalah Ustaz ya. Dulu itu ada, ini cerita langsung dari guru saya, Habib Qori Al-Qirat. Saya itu punya satu guru namanya Habib Qori Al-Qirat. Ini Ustaz, kalau beliau ini kebetulan di madrasah saya, beliau ini mengajar bagian hadis di daurah kelas 8, kelas 7. Kalau beliau nih Ustaz, kalau sudah mengajar di depan itu, membuat para pendengar itu banyak yang menangis. Ini kelebihan beliau. Tak tahu apa amalannya. Nah, kalau beliau sudah bercerita surga, cerita akhir zaman, dajjal, neraka, pasti banyak budak-budak yang menangis. Saking nggak kuat kalau kita dengar beliau membicarakan agama. Ya, saking masuk betul dalam hati kita. Ya, siapa namanya? Habib Qori Al-Qirat. Beliau orang Lombok, menikah dengan salah satu putri di madrasah kita. Dan beliau juga ahli sejarah, ahli sirah, ahli cerita zaman-zaman dahulu. Dan beliau salah satu orang yang ada di madrasah kita ahli memanah. Sampai beliau ini membuat satu kitab, satu karangan kitab tentang panah semua. Fadilahnya memanah, caranya memanah, macam mana cara memanah menurut imam ini, ada semua beliau. Nah, apalagi kalau sudah beliau berdoa, sudah banyak yang menangis. Nah, ini memang Habib itu Allah berikan banyak keistimewaan. Kenapa? Karena di dalam tubuh dia ini, di dalam jasad dia ini, para habaib dzurriyyah Nabi ini ada darah yang mengalir daripada darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dulu ada satu orang budak yang mana dia ini sekolah di satu madrasah. Namanya Ibnu Sako. Ustaz. Ibnu itu anak, Sako itu kecelakaan. Anak daripada kecelakaan. Tak tahu nama asli kah, nama julukan tak tahu juga. Namanya Ibnu Sako. Ibnu Sako ini ketika dia duduk kat madrasah tahfidz, dia ini orang yang paling semuanya. Suara dia bagus. Halim dia paling sempurna, kitab dia, bahkan Al-Quran dia, saking dia itu hafal betul Al-Quran dia itu bisa membaca Al-Quran dari ayat belakang. Contohnya kalau kita kan qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tapi dia wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sampai qul huwallahu ahad, sampai segitunya. Suara bagus, tajwidnya juga bagus, kitabnya bagus, hafalan lancar pula. Ini namanya Ibnu Sako. Tapi Allah hancurkan Ibnu Sako. Kenapa? Karena dia tidak punya adab dengan gurunya. Pada suatu hari Ibnu Sako ini ketika guru dia sedang buat majlis macam ini Ustaz, guru dia di depan, dia duduk ke sana, dia bertanya dengan gurunya, "Wahai guru, saya nak tanya." Yang mana Ibnu Sako ini bertanya, dia ini sudah faham Ustaz, sudah faham, tapi dia itu tanya dengan guru dia, ingin mengetes. Apa mengetes? Tahu mengetes Ustaz? Menguji. Ingin menguji guru dia. Saya tanya hukum fikih dengan guru saya, bisa tak? Saya berarti kalau tak bisa, nanti dia malu di depan murid-muridnya, di depan anak asuhnya. Betul. Pas dia angkat tangan, "Hai Syekh, saya tanya gini-gini." Setelah dia lontarkan cakap apa yang dia tanya itu, maka gurunya tak jawab. "Hai Ibnu Sako, saya telah melihat api di jidatmu," kata gurunya. Kaget dia. Maka langsung seketika Ibnu Sako ini diusir, disuruh pergi dari madrasah, tak boleh duduk kat madrasah lagi. Maka apa yang terjadi? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia mungkin di sini madrasahnya gambarnya mungkin
rumah dia kan kat KL sana, disuruh tak boleh mesin lagi. Itu. Maka sudah 2 tahun 3 tahun, maka kiai tadi, mudirnya tadi panggil santrinya, panggil anak asuhnya. Hai fulan, mai sini 2 orang. Coba kamu sekarang pergi ke KL sana, kamu sekarang tengok macam mana keadaan Ibnu Sako sekarang. Dia masih hidupkah, masih sehatkah, macam mana dengan ilmu dia, Al-Quran dia. Maka 2 budak tadi Ustaz, dia pergi ke KL, cari pusing-pusing, jumpa dengan Ibnu Sako. Maka tak lama kemudian terdengar ada orang wafat, mati, yaitu Ibnu Sako. Yang mana Ibnu Sako ini matinya, tempat matinya betul-betul sangat hina. Allah hinakan dengan dia. Kenapa? Karena dia tidak punya adab dengan gurunya. Bagaimana Allah hinakan dia? Allah sebelum dia wafat, 2 budak ini sempat jumpa dengan Ibnu Sako ini. Dia tanya, "Wahai Ibnu Sako, saya diutus oleh guru saya untuk jumpa dengan kamu," katanya. "Dulu ketika kamu di madrasah, orang paling top Al-Qur'annya, zikirnya, wiridnya, salatnya, kitabnya paling top, paling sempurna." Maka dia tanya 2 budak tadi, "Tapi sekarang Ibnu Sako macam mana? Kamu masih ingat enggak dengan hafalan kamu, dengan Al-Qur'an kamu, dengan kitab kamu?" Maka Ibnu Sako angkat tangan, "Enggak bisa. Semua itu sudah hilang dari ingatan saya. Semua sudah saya lupakan. Kitab Al-Quran 30 juzuk sudah saya tak hafal semua. Memang betul saya di madrasah dulu paling sempurna lah, paling oke hafalannya, adabnya, kemudian alimnya, suara juga bagus, bahkan bisa baca ayat dari belakang. Tapi kata Ibnu Sako, tapi semua itu hilang semua sekarang, kecuali 1 ayat yang masih melekat, yang masih ada di otak memori saya." Apa itu? Awal juz 14. "Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Yang mana ayat ini nanti akan dibaca oleh penduduk neraka ketika mereka menengok penduduk surga. "Rubama yawaddul ladzina kafaru, ya Allah, tolong penduduk surga, tolong saya, angkat saya ke surga." Itu. Dari 30 juzuk cuma 1 ayat yang dia ingat. "Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Kemudian dia wafat. Kemudian tempat dia mati ini, dia mati dekat tong sampah. Apa tong sampah Ustaz? Tempat buang sampah. Sini ada tempat, dia mati ke situ. Kemudian ketika dia mati ini, tidak ada orang yang langsung memandikan dia, sehingga mayat dia ini dimakan apa? Ulat. Ulat set macam itu, belatung. Macam itu kalau kita punya nama. Kenapa ini kita ambil pelajaran dari sini? Jangan sampai kita ini punya sifat sombong dengan guru-guru kita, dengan kawan kita, tak boleh apa dengan guru kita yang mengajari kita. Ya, karena sifat sombong ini, takabur ini, merasa lebih baik, lebih sempurna, lebih ini, lebih itu, ini akan menghancurkan diri kita sendiri. Hakikatnya. Terus macam mana? Kita tawadhu'lah, rendah hati. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu, merendah diri, maka Allah akan angkat derajat dia. Allah akan muliakan dia. Macam itu. Maka memang salah satu sifat baik thalibul ilmi, pencari ilmu, bahkan sekalian orang yang mengajarkan ilmu, harus tanamkan ini sifat tawadhu ini. Walaupun dia ilmu banyak, hafal Quran dan sebagainya, kita kalau sudah duduk dengan guru kita itu, kita ini makhluk yang paling bodoh. Kita tancapkan dalam diri kita ini, saya memang Al-Quran bagus, kitab bagus, tapi dalam diri kita ini Ustaz, diusahakan saya merasa yang paling tak elok lah, ilmu tak ada, solat pun masih main-main, solat pun terlambat, sembahyang pun main-main dan sebagainya. Kalau kita punya sifat seperti ini, Allah akan derajat kita, Allah akan muliakan kita. Ini kebalikan lawan daripada sifat sombong. Ada sombong, ada tawadhu, merendah diri. Mungkin itu saja pada hari ini, kajian kita hari ini, sedikit demi sedikit, karena saya merasa tidak pantas duduk di sini, apalagi ini ditengok oleh banyak orang. Saya itu kalau mengisi di mana-mana Ustaz, saya khawatir ini, umat depan ini faham tak apa saya cakap? Faham tak? Jangan-jangan kalau faham tak apa, tapi takutnya salah faham. Kalau salah faham bahaya nanti. Itu banyak komen-komen nanti situ nanti. Tapi insya Allah, memang walaupun bagusnya itu, walaupun sebagai orang pengajak itu, dan saya pun tak merasa pengajak, saya merasa masih belajar. Dan bagusnya belajar ke
apalagi pengajar itu sebelum kita tampil, sebelum kita menyampaikan ilmu kita itu muzakarah, kita harus kena muzakarah dulu, mutolaah dulu, supaya ilmu-ilmu yang terdahulu itu kembali murajaah macam itu. Nah, maka harus sebelum kita dipikir dulu ini betul tak. Nanti kalau kita berfatwa ini apalagi mengenai fikih haram ke halal ini sangat fatal nanti. Sebetulnya aslinya haram kita bilang halal. Ini sudah bahaya seperti ini. Karena sekarang itu jujur, sekarang tuh banyak ya orang-orang yang sudah berilmu, dia ditanya, "Ustaz, ini macam mana hukumnya?" Haram, halal, makruh, dosa. Sementara dia tak tahu ambil dari kitab mana, dari ini itu dan sebagainya. Nah, karena ini sangat berbahaya. Karena kalau dia tak jawab, ada budak tanya tak jawab, dia gengsi, malu. Saya sudah dapat ustaz, nanti tak jawab, malu pula. Saya bilang haram, halal. Nah, maka sebaiknya kalau kita sistem buat masail tanya jawab, ya kalau kita bisa sesuai dengan kitabnya, hadisnya, Al-Qur'annya kita jawab ini boleh, ini tak boleh, ini haram, ini halal. Tapi nanti kalau kita terpaksa tak bisa, kita nanti saya cari dulu kitabnya. Saya cari dulu di mana hadisnya. Kita tanya dengan guru-guru kita lagi. Macam itu. Karena sekarang banyak orang-orang itu cakap yang macam itu, asal jawab saja, asal ceplos saja. Karena dia malu dengan kawan-kawan dia. Mungkin saja yang kita sampaikan. Ada lebihnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada silap dan salahnya karena dari kekurangan saya, kebodohan saya, karena belum pantas membicarakan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada Maulana Ustaz Ali. Banyak sungguh kisah-kisah teladan yang Ustaz Ali kongsikan dengan kita hari ini. Syukur Allah bagi kelebihan, Allah bagi kelapangan masa kepada kita untuk mendengar kuliah awal hari ini di Facebook page Wakaf Quran Malaysia. Kami di pihak pengusaha program Wakaf Quran Malaysia dan seluruh penonton rakyat Malaysia mendoakan Ustaz Ali, moga-moga Ustaz Ali kekal sihat selamat, sejahtera di dunia dan di akhirat. Dan insya-Allah kepada semua penonton-penonton program kuliah awal Wakaf Quran Malaysia hari ini, ini adalah siri yang pertama dan insya-Allah kita akan berterusan lagi siri-siri kuliah awal. Terus kekal follow Facebook page Wakaf Quran Malaysia dan juga Instagram Wakaf Quran Malaysia. Insya-Allah dalam konklusi tadi Ustaz Ali ada menyimpulkan tentang kategori-kategori orang yang masya-Allah, orang yang takabur. Orang yang takabur ini adalah orang yang merendah-rendahkan orang lain dan merasa dirinya hebat. Dan selain itu, orang yang takabur ini adalah orang yang tidak menghormati gurunya, sehingga kan perakhiran hayatnya na'udzubillah min zalik. Moga-moga kita terlindung dan moga-moga kita dihindarkan daripada sifat tawaduk ini, sifat takabur. Masya-Allah, sifat takabur ini kerana moga-moga kita doakan dalam diri kita ada sifat tawaduk, sifat merendahkan diri hati di hadapan orang, insya-Allah. Dan saya memberi peluang pada Ustaz Ali untuk penutup hari ini dengan bacaan doa. InsyaAllah silakan Ustaz Ali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم فدنا بها عزنا بها كل مشاكلنا بها بلغنا حاجاتنا بها واستر بها عيوبنا أمن بها روآتنا زدنا بها تشريفا وتكريما ومهابة وبرا زدنا بها تشريفا وتكريما ومهابة وبرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا
وتفرقنا بعده تفرقا مرحوما معصوما مغفورا ولا تجعلنا فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما ولا تجعلنا فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما ولا تجعلنا فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو فعل أو نية وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل اللهم طهر قلوبنا من النفاق طهر قلوبنا من النفاق طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعمالنا من الرياء وأعمالنا من الرياء ولسنتنا من الكذب سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Amin, amin, amin. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Ustaz untuk bacaan doa sebentar tadi. Baik, untuk makluman kepada semua penonton Kuliah Hawa Facebook page Wakaf Quran Malaysia hari ini, jangan lupa teruskan share dan insya-Allah selepas ini masih lagi boleh menonton Kuliah Hawa kita di Facebook page Wakaf Quran Malaysia, dan teruskan menyokong kami di program Wakaf Quran Malaysia. Untuk mewakaf Quran, anda boleh terus ke laman web kami di www.wakafquran.my. Saya ulangi, untuk mewakaf Quran anda boleh layari laman web www.wakafquran.my. Jadi ambillah peluang hari ini, kita ada wakaf day, iaitu antara waktu Khamis petang sehingga Jumaat esok, insya-Allah. Ambil peluang ini, inilah waktu-waktu yang kita panggil ada banyak kelebihan. Andai kata kita bersedekah, maka kita rebutlah peluang hari ini yang ada untuk melakukan wakaf. Buatlah wakaf Quran atas nama diri sendiri, ahli keluarga ataupun mereka yang tersayang, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Dan saya menyeru kepada semua penonton live kita hari ini, teruskan menyokong program Wakaf Quran Malaysia sepanjang bulan November dan Disember, sempena bulan sambutan bulan keluarga sakinah. InsyaAllah moga-moga Allah bagi kita kelebihan bersama-sama dengan keluarga di rumah. Dan teruskan menonton, teruskan bersama kami menyokong siri yang kedua di masa hadapan, insyaAllah. Dan kita berjumpa lagi, dan insyaAllah saya doakan moga-moga kalian seluruh rakyat Malaysia dilindungi daripada wabak penyakit yang sekarang menular, insyaAllah. Baik, kita berjumpa lagi di siri rancangan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.